Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilau Bercerita. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah luar biasa dari Kenanga Kinasi. Wah, penulis favorit baru kita ya, Kenanga Kinasi. Kisah-kisahnya luar biasa sekali teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kita ingin meminta dulu kepada seluruh teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe-nya. Yuk, diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi yang teman-teman dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai deh berbahasa-basi kepanjangan, langsung saja kita pergi ke tanah Kalimantan. Si bungsu dari 5 bersaudara. Sebuah desa di Kabupaten Tapin sekitaran tahun 1994. Di rumah panggung sederhana yang terletak di tengah desa, Isna sibuk mengurus ibunya yang mulai sakit-sakitan. Rumah milik ibu Isna tampak asri dengan pepohonan yang rimbun di sekitarnya. Di siang hari yang cerah itu, Isna duduk di sebelah ranjang ibunya sembari menyuapkan makanan lembut ke mulut sang ibu. Wanita tua itu tampak lemah, kulitnya keriput, matanya pun sayu. "Uma, makan sedikit lagi," kata Isna dengan lembut menyuapkan sesendok bubur. Sang ibu menelan dengan susah payah. "Terima kasih ya nak," ujarnya lemah. "Uma rindu Husna." Setiap kali ibunda Isna menyebut nama Husna, ada kerinduan yang dalam di matanya. Isna merasakan kekosongan itu, sebuah perasaan yang tak dapat ia isi. Husna, anak bungsu yang selalu menjadi kesayangan ibu mereka, sudah lama tidak menampakkan diri. Saben sore, kakak-kakak Isna datang menengok ibu mereka. Suasana rumah seketika menjadi ramai, anak-anak mereka berlarian di halaman, sementara para orang tua berbincang di ruang tamu. Mereka membawa buah tangan, makanan, dan juga obat-obatan untuk sang ibu. "Bagaimana kondisi Umar hari ini, Ding?" tanya kakak tertua, Umar, dengan wajah penuh kekhawatiran. "Masih sama, Kak. Uma masih lemah," jawab Isna sambil menghela nafas. "Juga terus kegenangan Husna." Umar menghela nafas panjang. "Aku sudah mencoba mengirim surat pada Husna beberapa kali, tapi dia tidak pernah membalas." Isna hanya bisa terdiam meski kakak-kakaknya selalu datang menengok. Kehadiran Husna yang tidak pernah muncul menjadi duri di dalam hati bunda mereka. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan Husna menjauh, tetapi dia berharap suatu hari nanti adiknya itu akan kembali dan menghapus segala kerinduan ibu mereka. Beberapa hari kemudian, kesehatan ibu semakin menurun. Dia lebih sering terbaring lemah dan tidak mampu banyak makan. Suatu pagi, Isna menemukan ibundanya tengah menatap keluar jendela dengan pandangan hampa. "Melihat apa, pian mak?" tanya Isna lembut seraya duduk di samping ranjang. "Uma bermimpi Husna tadi malam," jawab ibunya pelan. "Tadi malam, sosoknya masih seperti anak kecil yang sering maju kalau Uma tulak kepahumaan." Isna menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Semoga Husna sehat-sehat aja ya, mak. Nanti kalau Ulun ada waktu, Ulun yang pergi mencari Husna ke Banjarmasin." "Kenapa Inya kadang mau buli lagi, Is?" Ibu mulai mempertanyakan Husna yang sudah bertahun-tahun tidak pulang kampung. "Apa karena Uma dan Abah melarang Husna kawin lawan Ahmad?" Ibundanya terdiam sambil memandangi halaman yang ditanami pohon rambutan. Isna mengikuti arah pandangan ibunya. Pohon rambutan itu berbuah lebat dan sebentar lagi akan matang. Husna sangat menyukai rambutan. Pasti ibunya pun teringat akan hal itu. "Uma melarang Husna karena Ahmad kada punya gawian.
Bau makin kada bisa, desa ibunya sekali lagi. Apa yang dikatakan ibu memang benar. Suami Husna memang dikenal pemalas. Keluarga Ahmad adalah pendatang dari kota sehingga kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di kampung. Sampai suatu hari Husna kabur bersama Ahmad. Mereka pergi ke Banjarmasin diam-diam. Paman Husna yang tinggal di sana pun berbaik hati menikahkan mereka. Setelah menikah, Husna hanya datang satu kali untuk meminta maaf, lalu dia tidak pernah pulang sampai sekarang. Terlebih lagi, keluarga Ahmad juga telah pergi dari kampung. Mereka kembali mencari penghidupan di kota setelah gagal mencoba di kampung. Kabarnya Husna sekarang sudah enak, Uma. Suaminya bekerja jadi sopir di perusahaan besar, ujar Isna pelan-pelan. Ibunya tidak menyahut. Dia hanya diam sambil terus menatap halaman dengan pandangan nanar. Malam harinya, rumah gempar karena kemunculan Husna yang begitu tiba-tiba. Bermula dari Isna yang mendengar suara pintu diketuk lalu bergegas membukanya. Ia terbelalak kala melihat adiknya sudah berdiri di sana dengan senyum simpul. "Kak Isna," kata Husna pelan, suaranya bergetar. "Aku pulang, Kak." Isna tidak dapat menahan air matanya. Ia memeluk Husna erat, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Ya Allah, Husna, ayo cepat masuk." Mereka masuk ke dalam rumah. Suami Husna mengikuti di belakang. Sang ibu tak kalah terkejutnya kala melihat Husna. Wanita yang sudah tua itu langsung berteriak, lalu merengkuh putri kesayangannya. "Anakku, anakku." Isna tak bisa menahan tangis kala melihat ibunya yang tampak begitu bahagia karena Husna berkenan pulang. Ia bergegas keluar dari rumah, buru-buru memberi kabar pada semua kakaknya kalau si bungsu sudah pulang. Umar, Aini, Ilham tak kalah terkejutnya. Mereka nyaris berlari ke rumah ibu untuk menyambut kedatangan Husna. Malam itu, rumah terlihat bercahaya, lampu menyala terang benderang, semua orang tertawa sekaligus menangis di saat yang bersamaan. Baru saat larut malam, suasana menjadi lebih sunyi. Saudara Isna yang lain berpamitan pulang, berjanji akan datang lagi esok pagi. Sementara Husna memilih tidur di kamar ibu karena masih belum puas melampiaskan rindu. Setelah beberapa saat berbincang bersama ibu, Husna mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. "Apa itu, Nak?" tanya Uma tak mengerti. "Mak, ulun perlu tanda tangan pian gasan pemutihan surat tanah," kata Husna pelan. "Nanti surat tanah Uma yang lawas ulun bawa dulu ke kota gasan melengkapi berkas." Ibundanya yang sedang bahagia sama sekali tidak merasa curiga. Dengan tangan gemetar, ibunya mengambil pena dan menandatangani surat-surat tersebut. Husna mencium pipi ibunya, lalu menyelimutinya agar tidak kedinginan. Suasana esok hari masih sama menyenangkan. Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Makanan istimewa disiapkan dengan penuh kasih sayang oleh Isna. Semua favorit Husna, sehingga ia menatap masakan itu dengan mata berkaca-kaca. Rasa haru menyeruak di hatinya karena tak seorang pun mengungkit kenapa ia lama menghilang. Mereka semua tertawa sambil berbagi cerita, mengenang masa kecil mereka yang penuh dengan kenangan manis. Umar terus menceritakan kisah lucu dari masa lalu, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. "Aku ingat dulu saat kita bermain di sungai dan Husna terjatuh ke dalam air," kata Umar sambil tertawa. "Kita semua panik, tapi ternyata Husna bisa berenang dengan baik." Ya, itu sangat lucu. Tambah ini, Husna memang penuh kejutan. Sang ibu yang terlihat lemah tampak lebih tenang karena semua anaknya berkumpul bersama. Kerinduan yang telah lama dipendam akhirnya terobati. Tapi sayang, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suasana yang semalam penuh kebahagiaan kini terasa sedikit sendu karena Husna dan suaminya akan segera berpamitan. Husna membantu Isna menyiapkan sarapan di dapur, sementara suaminya duduk di ruang tamu dengan sikap yang terlihat agak kaku. Dia tidak mau berbaur dengan saudara dari istrinya. Sejak pertama kali datang, suami Husna lebih banyak duduk diam sambil merokok. Husna sambil merapikan piring-piring yang baru saja dicuci. "Kak, kami harus pulang hari ini.
Pekerjaan sudah menunggu di kota. Isna menatap adiknya dengan sedikit kecewa. Kenapa tidak tinggal lebih lama, Husna? Uma pasti ingin kamu di sini lebih lama. Husna menghela nafas dan menoleh ke arah Ahmad yang sedang duduk sambil memandang pemandangan di luar. Kami benar-benar harus pulang, Kak. Pekerjaan Ahmad tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Setelah sarapan, Husna dan Ahmad berpamitan kepada ibu mereka yang terbaring di atas ranjang. Mata ibu tampak berkaca-kaca, tapi ia bisa mengerti keputusan anak bungsunya. Jaga dirimu baik-baik, Husna. Uma akan selalu merindukanmu, bisik sang ibu sambil menggenggam tangan Husna. Lain kali, datanglah lebih sering ya. Iya, Uma. Jaga diri Uma baik-baik ya, kata Husna seraya mencium tangan ibunya. Dia tak berjanji akan segera kembali, hanya tersenyum manis sambil melambaikan tangan pada saudaranya yang lain. Setelah berpamitan, Husna dan Ahmad masuk ke dalam mobil. Ahmad mengangguk dingin kepada keluarga istrinya sebelum menyalakan mesin mobil. Isna dan saudara-saudaranya melambaikan tangan sambil melihat mobil itu menjauh, meninggalkan debu di jalan berkerikil. Setelah mobil menghilang dari pandangan, keluarga kembali ke dalam rumah. Mereka berkumpul di ruang tamu dan suasana berubah menjadi percakapan yang lebih serius. Suami Husna itu kenapa ya? Sepertinya dia tidak mau bergabung dengan kita, kata Umar merasa heran. Aini mengangguk setuju. Iya, dari kemarin dia hanya duduk di ruang tamu, tidak ada niat untuk berbincang dengan kita. Isna yang duduk di pojok ruang tamu mencoba menjelaskan. Mungkin saja dia merasa canggung, Kak. Ahmad kan asalnya dari kota dan sekarang bekerja di perusahaan besar. Ya mungkin dia merasa kurang cocok dengan kita yang orang kampung. Kalau begitu seharusnya dia bisa mencoba lebih keras untuk bergaul, kata Umar dengan nada agak kesal. Kita ini keluarganya juga, bukan orang asing. Aini pun menambahkan, iya, aku merasa dia terlalu sombong. Seharusnya Husna bisa menegur suaminya agar bersikap lebih sopan. Isna menghela nafas dan mencoba meredakan suasana. Iya, aku mengerti perasaan kalian, tapi kita juga harus mencoba memahami posisinya. Mungkin lain kali kita bisa mencoba mendekatinya lebih dulu. 2 bulan setelah pertemuan terakhir, kehidupan di rumah kayu itu kembali berjalan seperti biasa. Ibunda Isna semakin lemah. Isna setia merawatnya di sela kesibukannya yang lain. Namun semua berubah saat terdengar suara ketukan keras di pintu. Gedoran itu mengejutkan Isna yang kala itu sedang memasak di dapur. Ia bergegas membuka pintu. Keningnya berkerut kala menemukan seorang pria berpenampilan rapi berdiri di ambang pintu sambil membawa setumpuk dokumen di tangannya. Assalamualaikum. Ulun yang menukar tanah dan rumah ini, kata pria itu dengan tegas. Ulun datang untuk memberitahukan bahwa tanah dan rumah ini sekarang adalah milik Ulun. Jadi sebaiknya segera dikosongkan. Isna terkejut. Hah? Apa maksud pian? Kami kada pernah menjual tanah dan rumah ini. Pria itu menyerahkan dokumen kepada Isna. Semua dokumen ini sah dan juga sudah ditandatangani oleh pemilik sebelumnya, Husna. Isna meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia memeriksa dan menemukan tanda tangan Husna yang tertera di sana. Air mata mulai menggendang di matanya. Ini tidak mungkin. Kami tidak pernah tahu tentang penjualan ini. Pria itu tetap tenang. Transaksi ini sah dan juga disaksikan oleh pembakal dan beberapa saksi. Ulun minta maaf, tetapi bubuhan pian harus segera mengosongkan rumah. Dengan hati hancur, Isna membawa dokumen itu ke dalam rumah dan menunjukkan kepada ibunya. Dia juga meminta anaknya agar segera memanggilkan Umar, Ilham, dan juga Aini. Ketiga kakak Isna segera datang. Mereka membaca dokumen itu dengan wajah yang pucat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, kata Umar dengan suara bergetar. Mustahil Husna menjual tanah dan rumah ini tanpa sepengetahuan kita. Kita harus segera mencari pembakal, kata Aini sambil berusaha menahan tangis. Mereka berempat segera menuju ke rumah kepala desa. Kepala desa membenarkan bahwa dia memang menyaksikan transaksi tersebut dan menganggap semuanya sah karena tanda tangan Husna ada di sana. Hari itu
Perasaan mereka semua terasa sakit karena merasa telah dikhianati. Husna Umar, anak yang paling tua, mendekati sang ibu. Dia bertanya pelan-pelan mengenai surat tanah yang selama ini dipegang oleh ibunya. Dengan polos, ibunya mengatakan bahwa Husna sudah membawa surat tanah. Ibu juga bercerita kalau Husna sempat meminta tanda tangannya di hari kepulangannya. Isna memutuskan untuk mencari Husna di kota. Dengan harapan tipis, ia berangkat ke kota Banjarmasin yang pernah ditempati Husna. Perjalanan terasa sangat panjang dan penuh khawatiran. Setibanya di sana, Isna mendatangi alamat yang diberikan Husna, tetapi rumah tersebut tampak kosong dan tidak berpenghuni. Tetangga sekitar memberitahu bahwa Husna bersama keluarganya sudah pindah beberapa minggu yang lalu. Mereka sudah pindah dengan tergesa-gesa, kata salah satu tetangga. Ya, katanya sih suami Husna sudah berhenti dari pekerjaannya, jadi mereka memutuskan untuk pindah. Isna langsung putus asa. Ia terduduk di trotoar dengan wajah lesu, air mata mengalir deras di pipinya. Semua harapannya hancur. Sekarang dia tidak tahu harus kemana lagi mencari Husna. Malam harinya, Isna kembali ke rumah. Saudara-saudaranya menyambutnya dengan harapan besar, tetapi melihat wajah Isna yang penuh kesedihan, mereka segera tahu bahwa tidak ada kabar baik. Apa yang terjadi di sana, Is? Tanya Aini dengan cemas. Isna menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Husna sudah pindah. Mereka sudah lama meninggalkan kota itu. Aku kada tahu harus kemana lagi mencarinya. Suasana menjadi sunyi. Tangis ibu pecah kala mendengar kabar itu. Kenapa Husna melakukan ini? Bisik ibu mereka dengan suara bergetar. Kenapa dia meninggalkan kita dengan cara seperti ini? Umar dan Aini hanya bisa duduk terdiam sambil mencoba menenangkan ibu mereka yang menangis. Isna merasa hampa. Hatinya penuh oleh kekecewaan. Ini bukan hanya kehilangan tanah dan juga rumah, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada adik yang pernah sangat dekat dengannya. Mereka berunding cukup lama sampai pada akhirnya sepakat untuk segera meninggalkan rumah tanpa ribut-ribut. Ibu mereka malu kalau sampai ada tetangga yang tahu tentang masalah Husna. Isna dan suaminya, Bahtiar, segera membawa ibu mereka ke rumah mereka sendiri, rumah yang sempat mereka tinggalkan beberapa bulan karena Isna harus merawat ibunya. Meski masih merasa sedih dengan kejadian sebelumnya, mereka mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Bahtiar tersenyum saat menata kembali perabotan. Akhirnya, kita bisa tinggal di rumah sendiri lagi. Aku senang sekali melihat rumah ini kembali dihuni. Isna mencoba tersenyum meski hatinya masih berat. Iya kak, tapi aku khawatir dengan kondisi Uma. Kondisi kesehatan ibunya pun semakin menurun. Sejak kejadian penjualan tanah dan rumah oleh Husna, sang ibu sering menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Kenapa Uma? Apa masakan Isna hari ini kurang nyaman? Tanya Isna saat ibunya menggeleng ketika ditawari makan. Ibunya menggeleng, lalu menghela nafas. Matanya terpejam sendu, bulu matanya nampak basah. Is, Uma kadang menyangka Husna bisa setega itu. Padahal Uma dan almarhum abamu selalu berusaha memenuhi semua keinginannya. Sekolahnya, permintaannya, semuanya selalu kami turuti. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Isna merasakan air mata ikut mulai menggenang di matanya. Uma, jangan terlalu memikirkan masalah itu ya. Ikhlaskan saja. Yang penting sekarang ini pian segera bigas lagi. Umanya tersenyum hambar kala mendengar bujukan Isna, tetapi tetap menolak ketika disuapi makan. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Isna duduk di teras rumah dengan Bahtiar untuk melepas penat setelah seharian merawat ibunya. Angin sore yang sejuk membelai wajah, sehingga perasaan Isna menjadi lebih nyaman. Kak, Uma tambah lemah. Aku khawatir keadaannya tidak akan membaik, kata Isna serak. Bahtiar merangkul bahu Isna, berusaha menenangkan istrinya. Sabar ya sayang, kita sudah melakukan yang terbaik. Uma pasti merasakan semua baktimu. Isna hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan air mata yang ingin tumpah. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke dalam rumah menemani ibu agar tak merasa kesepian.
Ibunya sendiri, walau dalam keadaan sakit, masih sering teringat masa-masa bersama Husna. Dia selalu bercerita tentang bagaimana dia dan almarhum suaminya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Husna. Uma dan Abah selalu ingin yang terbaik untuk Husna. Kami pikir dengan memberikan pendidikan yang tinggi, dia bisa memiliki masa depan yang cerah. Isna mendengarkan dengan hati yang pilu. Uma, semua yang pian lakukan itu sudah sangat baik. Kami semua tahu itu. Namun, Isna juga tidak bisa menahan perasaan kecewa. Sejak dulu, Uma selalu pilih kasih, bahkan mengabaikan Isna dibandingkan Husna yang kemauannya selalu saja dituruti. Dulu, setelah Isna lulus sekolah SD, dia langsung disuruh menikah karena dianggap tak ada gunanya untuk melanjutkan sekolah. Sementara Husna disekolahkan sampai SMA. Pakaiannya selalu bagus, uang sakunya pun tak pernah kurang. Isna menggelengkan kepala dengan sedih saat masuk ke dalam kamar ibu. Akan tetapi ia terperanjat saat menemukan sang ibu dalam kondisi sangat lemah, hampir tidak bisa bergerak. Dengan panik, Isna memanggil Batiar dan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya sangat kritis. Isna dan Batiar hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Ketika kakaknya datang, wajah mereka pucat karena takut ditinggalkan ibu untuk selamanya. Akan tetapi pada akhirnya sang ibu tetap menghembuskan nafas terakhir. Aini dan Isna histeris. Hanya Umar saja yang bisa berpikir lebih jernih. Pemakaman ibu diadakan dengan suasana duka yang mendalam. Langit mendung, seolah turut merasakan kesedihan yang menyelimuti keluarga. Isna dan saudara-saudaranya berdiri di sekitaran makam dengan air mata yang terus mengalir. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Husna. Dengan mata yang bengkak dan wajah penuh penyesalan, Husna berlari menuju makam ibunya, menubruk tanah yang masih basah. Uma, ini Husna, Uma, teriak Husna sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara yang awalnya geram terdiam melihat kesedihan Husna. Umar yang ingin menghardik mendadak iba melihat adik bungsunya menangis begitu pilu. Begitu pula dengan Aini yang mendekati Husna untuk menyabarkannya. Husna, sudah Husna, Uma sudah tenang di sana. Ikhlaskan Sidin, kata Aini lembut. Isna, meskipun hatinya masih terluka, memutuskan ikut merangkul Husna. Ayo Ding, kita pulihkan. Setelah pemakaman, mereka pun kembali ke rumah Isna. Husna menginap di kamar bekas almarhum ibu. Suasana rumah yang awalnya tegang perlahan menjadi lebih tenang. Husna lebih sering terlihat duduk di kamar ibu, menangis dalam diam, seolah merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Melihat keadaan Husna yang menyedihkan, para kakak-kakaknya pun tak tega mengungkit-ungkit masalah tanah dan rumah. Menurut mereka, ibu juga sudah merelakan semua kejadian tersebut asal Husna bersedia kembali menyambung tali silaturahmi dengan saudaranya. 3 hari setelah ibu dimakamkan, Husna berpamitan untuk pulang. Semua saudaranya mengantarkannya sampai ke depan warung. Jaga dirimu baik-baik, Eding, kata Isna dengan suara berat. Sampaikan salam kami pada suamimu. Husna hanya mengangguk dan memeluk mereka satu persatu sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan keluarga yang masih berdiri di tepi jalan. Setelah Husna pergi, Isna pun kembali ke rumah. Dia memutuskan untuk merapikan kamar bekas ibunya, berharap menemukan ketenangan di tengah kesedihannya. Ketika ia membuka pintu kamar, sesuatu langsung menarik perhatiannya. Lemari kayu yang selama ini selalu terkunci rapat kini terlihat sudah dibuka secara paksa. Rasa curiga segera menyelimuti Isna. Ia berjalan mendekati lemari lalu terkesiap kala menemukan kotak perhiasan milik ibunya kini sudah kosong melompong. Isna berteriak memanggil-manggil saudara-saudaranya. Umar dan Aini datang berlari mendapati Isna yang berdiri dengan wajah pucat di depan lemari. Kenapa Ikamis? Tanya Umar dengan nada cemas. Lihat ini, kata Isna sambil menunjukkan kotak perhiasan yang kosong. Perhiasan Uma hilang. Kotak perhiasan Sidin sudah dibuka paksa. Aini dengan cepat menghubungkan kejadian ini dengan Husna.
Pasti Husna yang melakukannya. Cuma dia satu-satunya yang berada di kamar Umar selama ini. Umar yang pada awalnya ingin memaafkan Husna, kini kembali naik darah. Dia datang ke sini hanya untuk mencuri. Kita harus melaporkan ini. Isna sangat kecewa. Pada awalnya dia ingin percaya bahwa adiknya tidak bersalah, tetapi bukti-bukti yang ada tak bisa diabaikan. Aku tidak ingin percaya. Tapi semua ini sudah terlalu jelas, bisik Isna Parau. Mereka semua merasa geram karena kembali dihianati. Perhiasan itu adalah kenang-kenangan berharga dari ibu yang sudah diwasiatkan kepada anak yang lain. Tindakan Husna yang mencuri perhiasan itu seolah menginjak-injak kepercayaan serta kasih sayang yang pernah mereka berikan. Isna terduduk di tepian ranjang ibunya yang kini kosong. Semua harapan untuk memperbaiki hubungan dengan Husna kini sudah sirna. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah membahas langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa melaporkan Husna akan membawa aib bagi keluarga, tetapi di sisi lain mereka merasa jika keadilan harus ditegakkan. Kita harus pikirkan ini matang-matang, kata Ilham tegang. Husna sudah melakukan kesalahan besar, tapi dia tetap darah daging kita. Isna dan Aini hanya bisa menangis dalam diam, memikirkan betapa rumitnya cinta dan kesetiaan dalam sebuah keluarga. Pada akhirnya, mereka kembali memutuskan untuk merelakan. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian perhiasan ibu yang hilang. Keluarga Isna sudah berusaha melupakan peristiwa itu. Meskipun bayangan kekecewaan masih terasa, Isna berusaha mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan agar tak teringat lagi pada Husna. Dia juga lebih sering berkumpul dengan Aini, Umar ataupun Ilham. Seperti sore itu, ketika Aini dan Isna merujak mangga muda di depan rumah, keduanya tengah membicarakan rencana hitanan anak Aini ketika Julak Ero datang. Isna, kayak apa kabar adingkam? Tanya Julak Ero. Tiba-tiba Isna dan Aini saling berpandangan tidak mengerti. Julak Ero melanjutkan lagi. Si Husna. Oh Husna, ucap Aini pendek. Kada tahu Julak, sudah lawas kada ke sini. Aini tidak bisa menutupi kesalahannya pada adik bungsu mereka. Julak Ero berbisik. Tadi, waktu ke Banjarmasin, aku bertemu perempuan di lampu merah. Wajahnya itu mirip sekali dengan Husna, tapi dia terlihat kurus dan tubuhnya penuh dengan koreng. Isna merasakan jantungnya berdebar kencang. Husna, sedang apa dia di lampu merah? Meminta-minta, ujar Julak Ero lagi. Biarkan saja dia. Itu mungkin hukuman yang pantas setelah apa yang dilakukannya pada kami, kata Aini dingin. Isna terdiam, hatinya diliputi rasa iba. Meskipun Husna telah melakukan kesalahan besar, dia tetap adiknya. Isna tidak bisa mengabaikan rasa belas kasih yang muncul, terlebih lagi saat dia teringat pandangan mata ibu tiap kali menyebut nama Husna. Keesokan harinya, Isna berangkat ke Banjarmasin seorang diri. Ketiga kakaknya sudah menentang keras niatan Isna, tetapi sekali ini ia tetap berangkat. Setibanya di Banjarmasin, Isna mulai mencari di sekitaran lampu merah tempat Julak Ero bertemu Husna. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, Isna mulai merasa putus asa. Namun saat hari mulai maghrib, dia melihat seorang perempuan kurus dengan rambut kusut, tangannya penuh koreng, berdiri di sudut jalan, mengulurkan tangan meminta uang kepada para pengendara yang lewat. Isna mendekat. Hatinya terasa hancur kala melihat penampilan perempuan yang terlihat lebih tua darinya. Husna, panggilnya tak percaya. Perempuan itu menoleh. Mata mereka bertemu. Meskipun wajahnya sudah banyak berubah, Isna masih bisa mengenali adiknya. Kak Isna, tanya Husna serak. Sorot matanya dipenuhi rasa takut sekaligus malu. Isna tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Husna dengan erat. Astagfirullah. Adingku, kenapa Ikam jadi kayak gini, Ding? Husna memberontak dari pelukan Isna, tetapi pada akhirnya ia menyerah. Isaknya terdengar lemah. Dia berulang kali meminta maaf. Maafkan Husna, Kak. Maaf. Dengan hati hancur, Isna memaksa Husna kembali ke kampung.
Perjalanan itu sunyi, hanya diiringi isak tangis Husna yang pelan. Setibanya di rumah, Isna membantu Husna masuk ke dalam. Saudara-saudaranya yang lain menatap garang ke arah Isna yang dianggap lancang berani membawa pulang Husna. Kenapa ikan bawa maling ke rumah ini? Ketus ini, ia langsung membanting mangga yang sedianya akan mereka rujak hari itu. Isna menarik lengan Husna agar lebih dekat dengannya. Husna itu ading kita, Kak. Aku kada bayi si ading maling. Ini pulang tanpa berpamitan. Begitu pula Umar dan Ilham. Husna menunduk, badannya bergetar menahan tangis sekaligus malu. Isna menyuruh adiknya beristirahat sementara ia menyiapkan air hangat untuk mandi. Kak Isna, Husna memanggil pelan. Ia menarik tangan Isna agar tak menjauh darinya. Aku perlu mengakui sesuatu supaya kakak kada salah paham. Nanti ya, tolak Isna halus. Dia ingin segera membersihkan tubuh adiknya. Husna menggeleng. Ia pun segera mulai bercerita. Suamiku kecanduan judi. Kami terlilit hutang yang sangat besar. Dia bahkan dipecat dari kantor karena ketahuan mengambil uang di perusahaan. Husna terisak. Air mata mengalir di pipinya yang kurus. Aku terpaksa menjual tanah Uma untuk mengganti uang perusahaan itu supaya dia tidak dilaporkan ke polisi. Isna merasakan hatinya remuk kala mendengar pengakuan itu. Husna, mengapa Ikam tidak memberitahu kami? Mungkin kami bisa membantu. Husna menggelengkan kepala perlahan. Aku malu, Kak. Aku takut. Aku pikir aku bisa menyelesaikan sendiri, tapi ternyata aku salah, aku malah menyakiti kalian semua. Isna mengusap air mata di wajah adiknya dengan tangan gemetar. Husna terisak lagi. Maafkan aku, Kak. Maafkan. Isna menggenggam tangan Husna lebih erat. Sudah. Sekarang yang penting kamu sudah sadar, Husna. Husna tersenyum lemah, air mata masih mengalir. Terima kasih ya, Kak. Isna pikir keadaan Husna akan membaik setelah dibawanya pulang ke rumah. Ternyata keadaan adiknya sudah sangat-sangat lemah. Ia terlalu lama terlunta-lunta di jalanan. Penyakit diabetes yang diderita Husna membuat lukanya sulit sembuh. Sampai suatu hari dia terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mendadak pingsan. Husna terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang semakin hari semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, dan luka yang tampak di kulitnya semakin memperlihatkan betapa berat penderitaan yang ia alami. Setiap kali dokter datang untuk memeriksanya, Husna hanya bisa menahan air mata, merasakan sakit yang menjalar di seluruh tubuh. Setiap hari, Husna berjuang melawan rasa panas yang tidak kunjung hilang. Ia sering meminta air dingin tanpa henti menyiram tubuhnya. Para perawat terkejut kala melihat lantai kamar rumah sakit yang selalu saja basah, air dingin menggendang di sekitaran ranjang. Panas, Sus, keluh Husna sambil terus menyiramkan air ke tubuhnya. Namun yang membuat para dokter dan perawat semakin bingung adalah ketika Husna minum air dingin, dia merasakan panas yang menyengat di tenggorokannya. Sebaliknya, saat minum air panas, dia merasa dingin hingga menggigil. Isna tidak pernah meninggalkan sisi Husna. Ia melihat sendiri bagaimana adiknya menderita, namun hati Isna juga terluka karena saudara yang lain bersikeras tidak mau datang menjenguk Husna. Mereka marah, merasa dihianati, bahkan bersumpah tidak akan memaafkan Husna sampai kapanpun. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri, kata Umar dingin setiap kali Isna mencoba membujuk mereka. Setelah seminggu berada di rumah sakit, pada akhirnya Husna tak sanggup lagi menahan penderitaannya. Dia bisa merasakan jika umurnya tak lama lagi. Mata Husna yang lelah berusaha terus terbuka agar dapat terus menatap Isna. Aku ingin bertemu Kak Umar, Kak Aini, dan Kak Ilham. Aku ingin meminta maaf sebelum terlambat, katanya dengan suara serak. Isna merasa hatinya remuk kala mendengar permintaan itu. Aku sudah mencoba, Ding, tapi sampai hari ini masih belum ada yang sempat datang ke sini. Beberapa hari kemudian, kondisi Husna semakin memburuk. Dokter memberitahu Isna bahwasanya Husna menunjukkan tanda-tanda mendekati akhir.
Dia sudah sangat lemah. Kita harus siap-siap, kata dokter dengan mimik wajah serius. Isna merasa panik, terlebih lagi saat mendengar nafas adiknya semakin berat. Dan benar saja, malam itu Husna mengembuskan nafas terakhirnya. Tangan yang digenggam erat oleh Isna perlahan menjadi dingin. Isna menundukkan kepala, membiarkan air matanya tumpah bebas. Langit mendung menggelayut di atas pemakaman ketika keluarga besar berkumpul untuk memakamkan Husna. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh dan tak terduga yang menambah beban di hati mereka. Saat mulai menurunkan jenazah Husna, mereka tersadar bahwa lubang kubur ternyata terlalu kecil. Para tukang gali kubur berhenti, saling berpandangan dengan cemas. Kuburannya terlalu kecil, harus digali lagi, kata salah satu tukang gali kubur dengan nada terburu-buru. Isna menggenggam tangan suaminya erat-erat. Wajahnya terasa panas ketika kerabat menoleh ke arahnya. Banyak dugaan yang timbul karena ukuran liang lahat yang mendadak tak cukup. Terlebih lagi karena saudara Husna yang lain tak muncul di tempat tersebut. Walau berusaha ditutupi, mereka bisa menduga ada keretakan dalam hubungan kelima bersaudara itu. Namun belum lagi mereka sempat bertanya, langit sepertinya sudah tidak sabar. Awan gelap semakin tebal, angin mulai bertiup kencang. Tetesan hujan pertama turun dengan cepat, berubah menjadi hujan yang deras. Ayo, cepat, kita harus berteduh, seru seseorang mengarahkan semua orang untuk menuju musola kecil yang berada dekat dengan kuburan. Hujan turun dengan sangat deras, disertai angin kencang yang menderu-deru. Semua orang berlari menuju musola, basah kuyup dan menggigil. Di dalam musola, mereka semua duduk berdesakan, mencoba mengeringkan pakaian yang basah dan menghangatkan tubuh yang kedinginan. Isna duduk di sudut musola sambil melihat ke arah luar, ke arah kuburan yang masih belum selesai. Kenapa kayak ini, Ding? Gumamnya lirih di saat seperti dia sudah tak bisa menangis lagi. Setelah beberapa saat, hujan pun mulai reda dan mereka kembali ke kuburan. Tukang gali kubur telah memperlebar lubang dan jenazah Husna akhirnya dapat diturunkan. Dengan hati yang berat, mereka menutup kuburan dengan tanah. Semua orang pulang dengan membawa berbagai pertanyaan. Sore harinya, di rumah Isna, para ibu-ibu berkumpul untuk menyiapkan masakan dalam acara tahlilan. Menjelang Isya, semua masakan sudah selesai. Mereka duduk sambil menunggu para tamu datang. Tiba-tiba saja salah satu ibu berteriak, "Astagfirullah, lihat itu!" Semua ibu-ibu yang sedang memasak berhamburan berlari dari dapur untuk menuju ruang tengah. Wajah mereka pucat ketakutan. "Kenapa, Cil?" tanya Isna yang terkejut kala mendengar teriakan mereka. Ada Husna duduk sambil menangis di pintu dapur, seru salah satu ibu-ibu dengan nafas tersengal-sengal. Isna merasa bulu kuduknya meremang. Ia bergegas menuju dapur, diikuti oleh beberapa anggota keluarga lainnya. Di dapur, suasana terasa dingin dan menakutkan. Isna melihat ke arah pintu dapur, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Hanya bayangan dari lampu yang berayun-ayun pelan. Di luar gelap, hanya ada tanaman pisang dan kelapa yang tumbuh subur di sana. "Gak ada apa-apa, Cil," kata Isna menenangkan. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, mereka pun kembali melanjutkan persiapan untuk tahlilan, meski dengan hati yang cemas sekaligus penuh tanda tanya. Setelah peristiwa aneh di rumah Isna pada malam pemakaman Husna, gangguan tersebut ternyata tidak berhenti begitu saja, malah semakin menjadi-jadi dengan munculnya penampakan Husna yang menangis-nangis setiap malam di sekitaran kampung. Kejadian ini pun menjadi berita yang menyebar dengan cepat di antara penduduk kampung. Beberapa orang yang ditemuinya jatuh sakit. Mereka berkata, wujud Husna sangatlah menyeramkan, berbau busuk, sehingga yang mencium langsung muntah-muntah. Kisah tentang hantu Husna bergentayangan sambil menangis menjadi topik percakapan utama di warung-warung kopi dan di rumah penduduk setiap harinya. Tidak ada lagi yang berani keluar malam. Mereka semua lebih memilih untuk tidur berdesakan di dalam satu kamar. Suara tangisan Husna menembus masuk melalui lubang angin sehingga penghuni rumah yang disinggahinya berpelukan ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba untuk menenangkan diri dengan membaca ayat kursi, akan tetapi karena terlalu gugup, ayat kursi itu tak pernah dibaca sampai selesai.
Adingka mati jadi hantu. Sentak Julak Ero yang semalam rumahnya terkena giliran disatroni hantu Husna. Mata Isna sudah cekung karena ia pun dihantui oleh Husna setiap malamnya. Jadi dia hanya bisa mengangguk di saat Julak Ero datang marah-marah. Ading Ika pakai kajian apa? Ilmunya itu harus dibuang supaya jangan menakutani orang kampung terus. Julak Ero mengambil sirih lalu mengolesinya dengan gambir. Kalau dugaanku, si Husna itu pakai ilmu supaya orang kasihan melihatnya. Isna tersenyum lesu. Kajian apa Julak? Pian tahu, Husna itu kada bisa apa-apa. Kalau dasar bakajian, kada mungkin Husna sampai miskin seperti itu. Pian melihat surang inya meminta-minta di jalan. Julak Ero terdiam. Dalam hati, ia membenarkan ucapan Isna tentang keadaan Husna yang menyedihkan. Orang yang memiliki ilmu ataupun ajian mustahil semiskin itu. Jadi kenapa inya muncul terus? Julak Ero bertanya lebih lemah dari nada sebelumnya. Kada tahu lah. Isna menjawab sejujurnya. Apa karena belum dapat ampunan datang kakak-kakak Ikam? Isna tersentak, ia menoleh ke arah Julak Ero dengan pandangan penuh tanda tanya. Kada usah ditutupi, Is. Semua orang kampung sudah tahu kelakuan Adingkam yang durhaka itu. Julak Ero menginang dengan asiknya. Amun pendapatku lah, baik Ikam datangi kakak-kakak Ikam, bawa ibu buahannya ke kubur. Ketika Husna masih hidup saja, bubuhannya kada mau datang, jawab Isna masam. Apalagi mendatangi ke kuburnya. Coba dulu. Setelah mengobrol cukup lama dengan Julak Ero, Isna akhirnya membulatkan hati datang ke rumah Umar, Aini dan Ilham secara bergantian. Ketiga kakaknya itu menyambut Isna dengan baik. Mereka memang sangat menyayangi Isna yang sudah merawat ibu sampai meninggal. Namun wajah mereka berubah dikala Isna mengungkit Husna yang bergentayangan. Seberataan orang kampung sudah didatangi hantu Husna, ujar Isna belak-belakan. Umar memandang adiknya kesal. Saat hidup menyusahkan kita, setelah meninggal pun dia masih saja membuat kita malu. Isna menarik nafas panjang lalu menceritakan alasan Husna menjual tanah ibu beberapa tahun yang lalu. Tidak semua saudaranya menerima alasan itu dengan mudah. Isna pun sampai berdebat cukup lama sampai pada akhirnya mereka bersedia memaafkan Husna. Tanah, rumah, dan perhiasan Uma sudah habis dijual Husna. Kada mungkin juga kembali lagi, ujar Aini yang kemudian menyerah atas paksaan Isna. Lebih baik kita maafkan saja, supaya Husna kada manakutani orang kampung lagi. Ucapan Aini pun disetujui oleh dua saudaranya yang lain. Walau sedikit berat hati, mereka segera menuju ke makam Husna. Setelah pulang dari pemakaman, barulah mereka bertiga mengaku pada Isna kalau selama ini ketiganya pun juga mendapati teror yang sama dari Husna. Meskipun telah mendapat maaf dari semua saudaranya, Husna sesekali masih muncul di depan kuburan, tetapi dia tak lagi berkeliling ke rumah para warga kampung. Setelah 40 hari lamanya, barulah Husna tak pernah muncul lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ini Husna nih bener-bener ya. Si bungsu ya, atau si bontot kalau kata orang Betawi, orang Jakarta nih si bontot ya. Dari 5 bersaudara, bagaimana dia yang paling disayang, bagaimana kehadirannya ditunggu-tunggu oleh orang tuanya, tapi berkali-kali, nggak sekali 2 kali ya. Jadi memang begitu teman-teman. Kadang setiap orang tua pasti ada salah satu anak yang disayangi, yang lebih disayangi ya. Itu hal yang manusiawi ya. Dan di sini bagaimana seorang bungsu, dan rata-rata memang bungsu yang paling disayang, tapi udah bungsu dia nikah terus pergi lagi merantau ke kota, meninggalkan ibunya di rumah, yang mana ibunya ini jadi drop ya. Kebanyakan orang tua gitu, dropnya karena pikiran, apalagi ini yang pergi itu anak bungsunya ya, yang paling disayang, kembali datang menghampiri, udah senang semuanya, nggak taunya pulangnya bawa sertifikat tanah. Keduanya orang tuanya meninggal, datang nggak taunya pulangnya bawa perhiasan ibunya. Kan ngeselin banget ya.
Dan di sini saya salut sama Isna ya. Isna justru kakaknya yang bernama Isna ini saya salut. Jadi bagaimana ketiga kakaknya yang lain selain Isna itu udah benar-benar benci sama dia karena menganggap bahwa apa yang terjadi itu karena apa yang terjadi terhadap ibunya adalah tingkah Husna ya, akibat ulah Husna yang mencuri segala macamnya. Tapi di sini Isna tetap membuka hati ya, tetap rela, bahkan dia mencari keberadaan Husna sendiri dan dibawa pulang ke rumah Husnanya, dirawat setelah Husna ternyata menjadi gelandangan karena ya itu adalah karma dari semuanya ya, sakit-sakitan, kena diabetes, tapi tetap dirawat sama Isna walaupun ketiga kakaknya lain udah bodo amat ya, udah gak peduli, udah dendam, udah bahkan Isnanya dimarahin tuh, ngapain sih ngurusin dia, ngapain sih bawa pulang dia gitu. Dan ini relate banget sih ya, mungkin diantara teman-teman juga atau di sekitaran ada nih kejadian seperti ini. Memang pasti ada aja ya dalam satu keluarga yang seperti ini, tapi itulah bagaimana kata maaf dari seorang saudara Husna yang meninggal, dia bergentayangan, kalau dalam bahasa Banjar mungkin bangket ya, hantu bangket. Itu di situ hanya bisa berhenti gentayangannya karena ucapan maaf dari saudara-saudaranya. Di sini saya tidak membela Husna ya, tapi kalau saya lihat kan Husna ini mungkin sebenarnya orang baik. Saya tetap berhusnuzon ya, mungkin orang baik, tapi keadaanlah yang membuat dia seperti itu dari si Ahmad nih suaminya. Jadi ya overall kisahnya keren banget. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dalam kisah barusan dan pelajaran hidup pastinya teman-temannya, pelajaran hidup bagaimana agar kita tidak salah melangkah di sini. Dan mari kita buang saja yang buruk-buruknya. Sekali lagi buat Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisah luar biasanya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share linknya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya, setiap malam ya. Channel Ilo Bercerita kami upload setiap jam 9 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya teman-teman, lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.